Hello, good morning, class 12. How are you today? Hope you have a good day and hope you enjoy our lesson. So, today bertemu lagi dengan Miss Riris dengan materi kita sosiologi dan judulnya adalah ketimpangan sosial sebagai akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Jadi, ini adalah sambungan dari materi kita sebelumnya. Nah, mari dengarkan baik-baik, simak penjelasan dari Miss. Nah, jadi yang pertama itu adalah ketimpangan sosial di bidang ekonomi. Gitu. Apa yang menjadi penyebab ketimpangan sosial di bidang ekonomi? Karena adanya praktik ekonomi kapitalisme. Menyebabkan si kaya menjadi semakin kaya dan si miskin menjadi semakin miskin. Itu merupakan ketimpangan. Kapitalisme ini berarti adalah kegiatan ekonomi yang menguasai kapital gitu ya. Seperti di masa penjajahan, mereka menguasai. Yang kedua, ekonomi liberalis. Ekonomi liberalis ini berprinsip menekan biaya produksi semaksimal mungkin. Demi apa? Demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan itu sangat merugikan negara-negara berkembang. Itu salah satu, ada dua contoh ketimpangan sosial di bidang ekonomi itu praktik ekonomi kapitalis menguasai dan ekonomi liberalis menekan biaya produksi semaksimal mungkin untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Oke, yang kedua itu ketimpangan sosial di bidang politik. Nah, ini berbicara mengenai di bidang politik ini sekarang organisasi-organisasi internasional yang sebagian besar dikuasai oleh bangsa Barat, terutama Amerika Serikat ya, sehingga sampai sekarang Amerika Serikat dikenal sebagai negara adikuasa. Nah, jadi bangsa Barat ini merupakan cara bangsa Barat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut agar sejalan dengan kepentingan bangsa Barat. Nah, jadi banyak bangsa-bangsa dari Barat yang menguasai organisasi-organisasi dan mereka menguasai kebijakan-kebijakannya. Untuk apa? Untuk kepentingan bangsa itu sendiri atau bangsa Barat. Nah, berikutnya ketimpangan sosial di bidang budaya. Nah, westernisasi kan kita tahu ya, western dari kata west, barat, westernisasi berarti proses pembaratan gitu ya. Artinya ini adalah arus besar dalam dimensi politik, sosial, kultur, budaya, pengetahuan, dan seni untuk mengubah karakter kehidupan bangsa-bangsa di dunia secara umum dan negara-negara Islam khususnya menjadi paham-paham barat. Artinya bangsa-bangsa di barat itu mengwesternisasikan seluruh bangsa asing gitu. Supaya apa? Supaya mengikuti paham-paham barat gitu, kehidupan di negara barat. Nah, baik itu secara di politik, sosial, kultur budaya, pengetahuan dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial? Sebenarnya ketahui dulu gejala ketimpangan sosial yang potensial dalam masyarakat itu pada aspek ekonomi dan pendidikan. Oke, gejala ketimpangan sosial yang potensial dalam masyarakat yaitu aspek ekonomi dan pendidikan. Jadi disinilah ketimpangan sosial yang paling riskan, yang paling banyak terjadi, ekonomi dan pendidikan. Nah, kenapa? Karena ekonomi pendidikan itu adalah suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka. Nah, tujuannya apa? Untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak, dan lain-lainnya. Gitu. Jadi intinya ekonomi berpendidikan berkaitan dengan satu, proses pelaksanaan si pendidikan. Kedua, distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan. Tiga, biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau individu untuk kegiatan pendidikan dan jenis kegiatan lainnya yang dibutuhkan. Nah, ada 5 pokok permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi pendidikan. Oke, identifikasi, alokasi, gaji guru, anggaran pendidikan, dan perencanaan pendidikan. Boleh anak-anak Miss diulang lagi ya. Nah, jadi dari segi teori ekonomi pendidikan, khususnya pendekatan human capital,
aspek pembiayaan dipandang sebagai bagian dari investasi pendidikan yang menentukan taraf produktivitas individu ataupun kelompok. Oke, jadi pertama itu adalah investment in education, penanaman investasi dalam pendidikan, sehingga menghasilkan produk yang high, yang tinggi, sehingga pembelajaran yang tinggi juga. Jadi intinya adalah pendidikan berfungsi untuk memberikan kemampuan pada seseorang agar mampu berperan dalam kehidupannya kelak, sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Itu dia ya. Jadi ada investasi dalam pendidikan dengan tujuan produktivitas yang tinggi dan pembelajaran yang tinggi juga. Oke, sampai di sini materi kita. Jangan lupa kerjakan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Thank you. God bless you. Shalom.